Setiap malam, suara pintu kamar anakku yang terketuk perlahan selalu membuatku terjaga. Itu sudah menjadi rutinitas yang tak terucap. Namun malam ini, suasana itu terasa berbeda. Tiba-tiba, suara itu terdengar lebih pelan, lebih berat, seakan ada sesuatu yang mengintai di balik pintu. Aku menoleh ke arah jam dinding, tengah malam lewat beberapa menit. Hati berdebar, gelisah, tubuhku membeku. Aku harus turun tangan, memeriksa, tapi kaki rasanya begitu berat. Ada ketidakberesan yang tak bisa kuterima. Aku mencoba mengalihkan pikiran, tapi ada sesuatu di luar sana. Di lorong yang gelap, sesuatu yang tersembunyi, dan aku baru menyadarinya. Saat aku membuka pintu kamar anakku, jantungku berhenti berdetak. Dan malam itu, aku sadar, ibu mertuaku bukanlah orang yang aku kenal. Pernahkah kamu merasa terjebak dalam ketakutan yang begitu dalam? Setiap malam, suara itu kembali. Sepi, seolah hanya ada aku dan kegelapan yang mencekam. Langkah kaki yang sangat pelan, namun cukup jelas untuk membuatku terjaga, mendorong detak jantungku semakin cepat. Dari arah kamar anakku, aku sudah tahu itu. Ibu mertua. Sudah beberapa hari ini, dia datang ke rumah setiap malam. Tidak ada alasan jelas yang bisa diungkapkan, hanya ada keraguan yang tumbuh, menjalar di bawah kulit. Suami menganggapnya biasa, sekadar ingin menghabiskan waktu bersama cucunya. Tetapi, aku merasa ada sesuatu yang salah. Suara ketukan pintu yang tak terdengar, hanya langkah-langkah ringan itu yang membuatku gelisah. Setiap malam, dia datang, dan setiap malam, aku semakin merasa terjebak. Kenapa dia hanya datang di malam hari? Kenapa tiba-tiba saja, setiap kali dia berada di ruang keluarga, ada perasaan tak nyaman yang mulai tumbuh dalam diri ini? Seringkali, aku mendapati pintu kamar anakku sedikit terbuka lebih lebar dari yang seharusnya. Bukan hal besar, tapi cukup untuk mengganggu pikiran yang tidak tenang. Aku mencoba menenangkan diri, berpikir mungkin hanya kebetulan, atau aku terlalu paranoid. Namun, setiap kali matahari tenggelam, rasa itu datang kembali. Istri, yang dulu begitu tenang dan ceria, kini sering terlihat tertekan, meski dia enggan mengakui apapun. Aku tahu, ada yang tidak beres, tapi aku tak tahu apa yang harus dilakukan. Perasaan ini membayangi segala hal yang kulihat. Aku berusaha untuk tidak terjebak dalam pikiran yang berlebihan. Namun, seiring berjalannya waktu, ada semakin banyak hal yang terasa mengganggu. Dalam hening malam, aku merasa seperti ada yang mengintai, mengamati dari balik bayangan. Kecurigaan mulai muncul setelah aku melihat ibu mertua berdiri di depan kamar anakku. Terlalu lama, terlalu diam. Ketika aku bertanya, dia hanya tersenyum dan berkata bahwa dia hanya ingin memastikan cucunya tidur nyenyak. Tapi ada sesuatu dalam tatapannya yang berbeda. Tatapan itu seperti menunggu sesuatu yang lebih besar. Entah kenapa, aku merasa ada yang tak diungkapkan. Malam berikutnya, aku memutuskan untuk mengintip. Tidak ada suara, tidak ada gerakan. Ketika aku melangkah, pelan, aku melihat ibu mertua berdiri di depan pintu kamar anak, memandang ke dalam dengan wajah kosong. Aku hampir menegur, tapi saat itu dia berbalik dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ada ketakutan yang mendalam. Aku bertanya-tanya, apakah yang dia lihat di dalam kamar anakku? Mengapa dia datang begitu sering? Namun aku tetap tidak bisa bertindak lebih jauh. Suami tidak melihat apa yang aku rasakan. Aku tidak ingin dianggap paranoid. Apalagi jika aku tidak bisa menjelaskan perasaan ini dengan jelas. Sejak saat itu, aku mulai merasa terperangkap dalam rumah ini. Setiap sudutnya seperti menyembunyikan sesuatu yang gelap. Setiap malam menjadi lebih berat. Aku merasa semakin terasingkan. Bahkan dengan orang-orang yang seharusnya menjadi tempat aku mencari perlindungan, aku mulai meragukan semua yang ada di sekitarku. Kemudian, malam itu tiba. Aku terbangun di tengah malam. Suara itu lagi. Langkah kaki yang teramat pelan,
Kali ini aku merasa lebih cemas dari sebelumnya. Dengan hati-hati, aku melangkah menuju kamar anakku. Ketika aku sampai di depan pintu, detak jantungku semakin cepat. Aku ingin membuka pintu, tapi aku terdiam. Keheningan begitu dalam, hanya ada suara nafasku yang keras. Dengan tangan gemetar, aku membuka pintu perlahan. Namun, yang kutemui bukan apa yang aku bayangkan. Tidak ada ibu mertua, tidak ada suara, hanya keheningan yang menakutkan. Sejenak, aku berdiri di sana, bingung. Mencoba memahami apa yang terjadi. Apakah ini hanya bayanganku? Aku menatap ke dalam kamar. Kosong. Hening. Aku melangkah mundur, kembali ke ruang tamu. Tubuhku terasa kaku. Ada sesuatu yang tak terjawab. Ketakutan yang baru saja muncul, kini semakin nyata. Kecurigaan ini bukanlah hal yang bisa dibiarkan begitu saja. Rumah ini bukan lagi tempat yang aman. Apakah aku benar-benar terjebak dalam mimpi buruk yang tak bisa kujelaskan? Setelah malam itu, aku merasa seolah ada yang mengintai setiap langkahku. Ketika ibu mertua datang lagi, aku berusaha untuk tidak menunjukkan kecemasanku. Namun, setiap kali dia lewat di lorong, mataku tak bisa lepas dari tindakannya. Aku memperhatikan geraknya lebih dari yang seharusnya. Seperti ada ketegangan tak kasat mata yang mengalir dalam udara. Setiap langkahnya terasa lebih berat, seolah ada sesuatu yang disembunyikan di balik senyum dan kata-katanya yang biasa. Aku mulai merasa gelisah, hampir paranoid. Aku tidak tahu apakah ini hanya perasaanku, ataukah ada sesuatu yang nyata. Suatu malam, ketika aku sedang melewati lorong, aku melihat sesuatu yang terjatuh di depan pintu kamar anakku. Sebuah benda kecil, seperti potongan kain atau mungkin sebuah potongan rambut. Aku mendekat, perasaan tak menentu semakin mendalam. Rambut putih, tergeletak begitu saja. Aku tahu, ibu mertua tidak memiliki rambut putih, tapi ada sesuatu tentang itu yang membuatku menciut. Rasa takut mulai menggerogoti aku. Kenapa ada rambut di sini? Kenapa bisa jatuh tepat di depan pintu kamar anakku? Aku tertegun sejenak. Berpikir keras, mungkin ini hanya kebetulan pikirku. Tapi semakin aku memikirkan kejadian-kejadian kecil lainnya, semakin aku merasa tidak aman. Pintu kamar anak yang kadang terbuka sedikit lebih lebar dari biasanya, suara langkah kaki yang terdengar pada jam-jam yang aneh, dan tatapan ibu mertua yang terasa berbeda. Semuanya mulai membentuk gambaran yang tidak aku inginkan. Gambaran tentang sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang tak terungkapkan, dan aku tak bisa mengabaikannya lagi. Aku mulai mengawasi setiap langkah ibu mertua, meski aku berusaha menyembunyikan kecurigaan ini dari suami. Aku tidak ingin dianggap paranoid, dan aku masih berharap semua ini hanya kebetulan. Tetapi, ketika malam tiba dan ibu mertua datang, ada rasa yang tak bisa disangkal. Setiap gerakannya semakin membuatku merasa terperangkap, seperti ada jaring tak terlihat yang mengelilingi kami. Aku berusaha untuk bertindak seolah-olah semuanya baik-baik saja. Namun hati ini semakin tidak tenang. Suara-suara malam semakin keras di telingaku. Langkah kaki yang perlahan menjauh, atau bahkan sebaliknya, langkah kaki yang datang mendekat. Aku merasa di luar kendali. Perasaan ini semakin memuncak ketika malam-malam berikutnya, aku mulai merasa seperti sedang diperhatikan. Setiap detik, setiap gerakan, kepercayaan mulai retak. Apa yang dulunya terasa seperti hubungan keluarga yang sederhana dan penuh kasih, kini bertransformasi menjadi sebuah permainan ketegangan yang tak terlihat. Suami mulai merasakan ada yang berbeda, tetapi dia tidak bisa memahaminya sepenuhnya. Aku tidak bisa menjelaskan mengapa ibu mertua begitu sering datang, mengapa dia selalu berada di dekat kamar anakku, bahkan saat tidak ada alasan jelas. Aku tidak bisa menjelaskan mengapa rambut putih itu ada, atau mengapa ibu mertua begitu diam di malam hari. Keesokan harinya, aku mencoba berpikir rasional. Aku berusaha meyakinkan diriku bahwa mungkin aku hanya kelelahan, atau mungkin ketegangan yang terlalu lama merasuk ke dalam pikiranku. Tetapi,
Pada malam berikutnya, aku mendengar suara itu lagi. Langkah kaki yang pelan menuju kamar anakku. Aku bangkit dari tempat tidur, tubuhku tegang. Suasana rumah terasa sangat hening. Hanya ada suara nafas yang terengah-engah. Dan jantungku yang berdetak lebih cepat dari biasanya. Aku mengintip dari balik pintu, menahan napas. Ketika ibu mertua lewat, aku melihatnya berjalan sangat pelan, seperti menyelinap. Begitu cepat, begitu terkontrol. Aku tidak bisa bergerak. Aku hanya bisa menatapnya dalam keheningan. Ketika dia melewati ruang tamu, matanya tidak menatapku. Wajahnya datar, seolah tidak ada yang aneh, tidak ada yang salah. Tapi aku tahu, ada sesuatu yang disembunyikan. Ada sesuatu yang tidak bisa aku pahami. Aku kembali ke tempat tidur, mencoba menenangkan diri. Tetapi ketakutan itu semakin mendalam. Semakin aku berpikir, semakin aku merasa tidak aman. Suara-suara malam yang biasa terasa begitu keras, begitu mendalam. Aku tidak bisa tidur, tidak bisa tenang. Aku terus berpikir, mencoba merangkai potongan-potongan yang ada. Namun semakin aku mencoba untuk memahami, semakin aku merasa terjebak dalam kabut ketidakpastian. Dan kemudian, malam itu terjadi. Saat aku terbangun, ada sesuatu yang berbeda. Ada keheningan yang lebih dalam dari biasanya. Seperti ada yang menunggu, mengintai. Tiba-tiba, aku mendengar suara pintu kamar anakku perlahan terbuka. Seperti yang terjadi sebelumnya, langkah itu datang tanpa suara. Pelan, tapi cukup jelas untuk membuatku terjaga. Aku berdiam diri, tidak berani bergerak, menahan napas. Dengan tubuh yang gemetar, aku menunggu apa yang akan terjadi. Suara itu terus berlanjut, semakin jelas, semakin dekat. Setiap detik terasa seperti berjam-jam. Dan pada saat itu, aku tahu satu hal. Ketakutan yang kurasakan bukan hanya perasaan. Ini adalah ancaman nyata yang tak terelakkan. Suara pintu yang terbuka perlahan menggema dalam kesunyian malam. Aku terbangun. Tubuhku langsung dipenuhi ketegangan. Perasaan yang tak terjelaskan menyeruak. Ada yang tidak beres. Dengan langkah yang pelan, hampir tidak terdengar, aku berjalan menuju kamar anakku. Jantungku berdetak kencang, semakin cepat, semakin kuat. Aku merasakan sesak di dada. Apa yang akan aku temui kali ini? Begitu sampai di depan pintu kamar anak, aku menahan napas. Mataku menatap ke dalam ruangan yang gelap. Hanya ada sedikit cahaya dari lampu jalan yang masuk melalui celah jendela. Aku melihat sosok itu. Ibu mertua berdiri diam di ujung tempat tidur anakku. Hanya beberapa inci dari wajah anakku yang tertidur, matanya kosong, seperti menatap sesuatu yang jauh di dalam kegelapan. Aku terpaku, tubuhku beku, tidak tahu harus berbuat apa. Ada kebisuan yang mengerikan. Tidak ada suara, tidak ada gerakan, hanya diam yang berat, dan tatapan yang tidak aku mengerti. Aku ingin berteriak, tetapi kata-kata itu tidak keluar. Aku ingin berlari, tapi tubuhku terhalang, seolah terikat oleh ketakutan yang tak bisa kulawan. Adrenalin mengalir, seakan ada sesuatu yang memaksa aku untuk tetap diam, untuk tidak mengganggu. Aku mengamati ibu mertua yang masih berdiri di sana, tanpa ada penyesalan atau keinginan untuk bergerak. Wajahnya tak terlihat jelas dalam kegelapan, tapi aku bisa merasakan ada sesuatu yang sangat salah. Sesuatu yang terperangkap dalam setiap detik keheningan itu. Aku berusaha mengendalikan diriku, mencoba berpikir rasional. Apakah aku salah lihat? Apakah ini hanya bayanganku? Tetapi saat itu, aku melihatnya, matanya. Ada sesuatu di sana. Sesuatu yang lebih gelap dari yang aku bayangkan. Keheningan itu bukan tanpa alasan. Ibu mertua berdiri di sana bukan hanya untuk menjaga anakku, tapi untuk sesuatu yang lebih buruk. Aku merasakan kekosongan itu, dan perlahan perasaan takut mulai merayap lebih dalam, menembus setiap lapisan logikaku. Tanpa berpikir, tanpa rasionalitas yang bisa menahan, aku berlari ke kamar, menutup pintu dengan keras. Nafasku terengah-engah, tubuhku bergetar hebat. Perasaan takut yang tak terlukiskan merayap ke seluruh tubuh.
Apakah ibu mertua sedang berusaha menyakiti anakku? Apakah ini benar-benar ibu mertua yang aku kenal? Apakah aku telah membiarkan kebohongan berlarut-larut? Aku merasa begitu terperangkap, hancur, seolah hidupku yang selama ini tenang, kini hancur dalam sekejap. Aku duduk di lantai, tubuhku gemetar. Ada sesuatu yang terbelah dalam diriku, seperti dinding yang runtuh tanpa peringatan. Aku menangis, bukan karena sakit, tetapi karena kenyataan yang begitu mengerikan ini. Apa yang terjadi pada keluargaku? Apa yang terjadi pada ibu mertua yang selama ini aku percayai? Semua kepercayaan itu kini seperti retakan yang semakin besar, menunggu untuk runtuh lebih jauh lagi. Aku tidak tahu berapa lama aku duduk di sana, hanya terisak, mencoba memahami apa yang baru saja aku lihat. Ketakutan dan kebingunganku terus menggerogoti aku. Setiap suara di luar kamar terasa mengancam, seperti suara langkah kaki yang datang mendekat. Aku ingin bertanya, ingin berteriak, tapi suara itu terperangkap di tenggorokan. Aku merasa tidak memiliki kontrol atas apapun. Tiba-tiba, aku mendengar langkah kaki itu lagi. Lebih dekat, lebih jelas. Aku menahan napas. Pintu kamar yang terkunci tak membuatku merasa aman. Aku merasa terjepit antara kebenaran yang menakutkan dan ketidakpastian yang menyesakan. Suara itu semakin jelas, semakin terasa dekat. Ibu mertua, yang biasanya begitu lembut, kini hanya menjadi bayang-bayang yang menakutkan di dalam pikiranku. Lalu, suara itu berhenti. Keheningan kembali merayap, lebih dalam, lebih menakutkan. Aku menunggu, takut untuk bergerak, takut untuk melakukan apapun. Dan tiba-tiba, pintu kamar terbuka dengan sangat pelan. Aku menatap ke arah pintu, tubuhku membeku. Dari balik pintu, ibu mertua berdiri. Wajahnya tak terlihat sepenuhnya dalam kegelapan, tetapi aku bisa merasakannya. Tatapan dingin dan penuh kebencian yang mengarah padaku. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Tidak ada jalan keluar. Aku harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Hari-hari berlalu dengan ketegangan yang semakin menggerogoti. Aku tahu, aku tidak bisa berdiam diri lagi. Setiap detik terasa seperti berlarut-larut dalam ketidakpastian yang semakin dalam. Suara ibu mertua yang tidak pernah terdengar lagi, tingkah laku yang kini semakin aneh. Semuanya mengarah pada satu titik yang tidak bisa dihindari. Aku mulai mengumpulkan bukti. Tiap gerak-gerik ibu mertua, setiap langkah yang mencurigakan, aku catat semuanya. Bahkan kamera pengawas yang terpasang di rumah, yang dulu hanya digunakan untuk keamanan biasa, kini menjadi sumber informasi yang tak ternilai. Aku merasa seperti seorang detektif yang sedang memecahkan sebuah kasus yang tak pernah ada ujungnya. Pagi-pagi, aku memeriksa rekaman dari malam sebelumnya. Pemandangan yang aku saksikan hanya menambah ketakutanku. Ibu mertua terlihat keluar dari kamar anakku, berdiam sejenak di lorong, menatap ke arah pintu dengan tatapan kosong. Tidak ada penjelasan yang rasional, tidak ada gerakan yang tampak normal. Semua itu membuatku bertanya-tanya, apa yang sedang dia lakukan? Kenapa anakku? Kenapa aku merasa seperti sedang terjebak dalam sebuah teka-teki yang tak bisa terpecahkan? Aku mencoba untuk menyusun potongan-potongan informasi yang kumiliki. Berusaha mencari pola yang lebih besar. Namun semakin aku menggali, semakin aku merasa bahwa ibu mertua bukanlah sosok yang selama ini aku kenal. Ada sesuatu yang mengganggu, sesuatu yang tersembunyi jauh di dalam masa lalunya. Beberapa malam setelah itu, aku menemukan sesuatu yang mengejutkan. Di dalam arsip lama, ada catatan yang tidak pernah aku lihat sebelumnya. Ternyata, ibu mertua memiliki hubungan yang sangat erat dengan seorang pria yang dikenal sebagai psikopat yang sudah lama hilang. Seorang pria yang terlibat dalam berbagai kejahatan mengerikan bertahun-tahun lalu. Seperti puzzle yang terbalik, setiap bagian kisah itu mulai tersusun dengan cara yang sangat mengerikan. Bagaimana bisa ibu mertua yang selama ini aku percayai memiliki masa lalu yang begitu kelam?
Apa yang dia sembunyikan dari kami selama ini? Kenapa anakku bisa terlibat dalam cerita ini? Semua pertanyaan itu berputar-putar dalam benakku, meresap dalam ketakutan yang semakin memuncak. Aku mulai menyadari bahwa ini bukan hanya masalah ibu mertua, ini lebih besar dari itu. Ini adalah sebuah permainan yang sudah lama direncanakan, dengan aku dan keluargaku sebagai pion-pion yang tak tahu apa-apa. Aku mencoba menghubungi polisi, berharap mereka bisa membantu mengungkapkan kebenaran di balik semua ini. Namun, saat aku sedang bersiap-siap untuk berbicara dengan seorang detektif, ponselku berbunyi. Sebuah pesan suara, tidak dikenali. Aku merasa lidahku kelu saat mendengar suara pria itu. Jika kamu tidak segera menghentikan penyelidikan ini, anakmu akan menjadi korban berikutnya. Suara itu penuh dengan ancaman, sangat tenang, seolah sudah terencana dengan sempurna. Tubuhku membeku. Aku tahu bahwa ini adalah titik balik. Aku sudah terperangkap dalam permainan yang lebih besar. Dan waktu semakin menipis, aku menggenggam ponselku dengan erat, berusaha untuk tetap tenang, meskipun seluruh tubuhku bergetar. Pikiranku melayang, mencoba untuk mencari jalan keluar. Namun saat itu, aku menyadari tidak ada yang bisa kuandalkan selain diriku sendiri. Tidak ada yang akan datang untuk menyelamatkan kami. Ini adalah pertarungan hidup dan mati. Dan aku tidak punya pilihan selain bertahan. Aku harus melindungi anakku, melindungi keluargaku. Sekarang, lebih dari sebelumnya, aku tahu semuanya tergantung padaku. Ketakutanku semakin menjadi, tapi aku tahu satu hal. Aku harus bertindak. Waktuku hampir habis. Sebelum semuanya terlambat, aku harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku tahu, aku tidak bisa melakukannya sendirian. Ketika ketakutan semakin mendalam, saat setiap langkahku terasa seperti melangkah di atas tepi jurang, aku tahu, aku harus mencari bantuan. Aku merasa terperangkap dalam permainan yang lebih besar dari apa yang aku bayangkan, dan semua orang di sekitar kami tampaknya tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Aku memikirkan seseorang yang dulu sangat aku percayai, teman lama yang bekerja di kepolisian. Tanpa berpikir panjang, aku menghubunginya. Dia masih mau mendengarkan, meskipun aku tahu ini akan sangat berbahaya. Kami berjanji untuk menjaga kerahasiaan, agar tidak menarik perhatian siapapun, terutama ibu mertua. Kami bertemu di tempat yang sepi, jauh dari rumahku. Dalam suasana yang gelap dan penuh ketegangan itu, dia mulai memberikan petunjuk-petunjuk yang aku butuhkan. Kami merancang strategi, mengumpulkan bukti lebih lanjut, dan mencari tahu lebih dalam tentang siapa ibu mertua sebenarnya. Semua ini terasa seperti sebuah misi yang tidak pasti, penuh dengan resiko, dengan segala kemungkinan buruk yang bisa terjadi. Namun, saat itu, aku hanya bisa berpikir satu hal. Aku harus melindungi anakku, dan tidak ada pilihan lain selain melawan. Aku merasakan ada sesuatu yang gelap dalam diri ibu mertua. Apa yang sebenarnya dia sembunyikan? Selama ini, aku menganggap dia hanya seorang nenek yang penuh kasih sayang. Namun, semakin kami menggali, semakin aku sadar bahwa semuanya tidak sesederhana itu. Setiap tindakan yang ia lakukan seolah lebih mengarah pada kontrol, bukan sekadar perhatian atau kasih sayang. Kenapa dia begitu terobsesi dengan anakku? Mengapa dia menghindari masa lalunya? Semua ini terasa tidak masuk akal. Dan semakin banyak pertanyaan muncul tanpa ada jawaban yang jelas. Temanku membantu menghubungiku dengan beberapa sumber, berusaha membuka akses ke dokumen-dokumen lama yang bisa memperjelas semuanya. Tapi, setiap kali kami hampir menemukan petunjuk yang berarti, semuanya seolah menghilang begitu saja. Dokumen yang hilang, orang-orang yang enggan berbicara, dan lebih parahnya lagi, semakin banyak orang yang mulai menghindar. Ini bukan hanya tentang ibu mertua, ini jauh lebih besar dari yang aku bayangkan. Kami sedang melawan sesuatu yang lebih terorganisir, lebih licik. Rencana kami semakin matang, meskipun terasa sangat berbahaya.
Temanku menyarankan untuk menyusup ke rumah ibu mertua, mencari lebih banyak bukti tentang hubungan gelap yang ia sembunyikan. Kami memutuskan untuk masuk tanpa sepengetahuan siapapun dan menindaklanjuti jejak yang sudah kami temukan. Setiap langkah terasa penuh ketegangan. Kami tahu jika sampai ketahuan, semuanya akan berakhir dengan cepat. Ibu mertua sudah mulai mencurigai ada yang salah. Kami tidak punya waktu lagi. Malam itu, kami bergerak cepat. Setelah berhasil menyelinap masuk ke rumahnya, aku merasa tubuhku diliputi rasa takut yang luar biasa. Semua yang kami lakukan harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Semua langkah kami dipikirkan matang-matang. Dari mematikan alarm hingga memeriksa setiap sudut rumah dengan cermat. Aku merasakan adanya sesuatu yang tidak beres, seperti ada yang mengawasi kami dari bayang-bayang. Aku berusaha tetap tenang, menahan napas di setiap langkah yang kami ambil. Kemudian, sesuatu yang tak terduga terjadi. Saat kami mulai menggali lebih dalam, mencari bukti lebih lanjut, tiba-tiba lampu di seluruh rumah padam. Keheningan yang tiba-tiba itu membuat udara terasa lebih tebal, lebih berat. Jantungku berdetak semakin kencang, dan perasaan takutku semakin memuncak. Dalam kegelapan, aku merasakan tubuhku semakin tegang. Setiap suara terdengar lebih tajam, lebih jelas. Kami berdua saling pandang dalam gelap, bertanya-tanya, apakah itu kebetulan atau apakah ibu mertua sudah mengetahui kami ada di sana. Aku mencoba membuka pintu, namun terkunci dari dalam. Semua yang kami rencanakan mulai runtuh begitu saja. Rencana kami yang telah dipikirkan matang-matang sekarang terasa seperti mimpi buruk yang mulai nyata. Ketakutan merayap masuk dengan begitu cepat membuatku merasa sangat terperangkap. Kami tidak bisa keluar, kami tidak bisa bergerak, kami terjebak di dalam kegelapan rumah itu. Dan aku tahu kami tidak sendirian. Aku berdiri di sana, tubuhku kaku, terdiam di tengah ruang yang semakin terasa sempit. Suara detak jantungku menggema di telingaku, menyatu dengan kesunyian yang menakutkan. Ini adalah momen yang telah kutunggu-tunggu, tapi juga yang paling aku takuti. Ibu mertua akhirnya muncul, matanya dingin dan tak berpihak. Setiap gerakannya terasa terukur, seolah dia tahu setiap langkah yang harus diambil, seolah dia sudah mempersiapkan semuanya. Aku bisa merasakan ketegangan yang semakin meningkat, seolah dunia ini berputar sangat lambat di sekeliling kami. Aku harus menghadapi kebenaran, aku harus mendengarnya, bahkan jika itu menghancurkan semua yang aku percayai. Ibu mertua menatapku dengan tajam. Ada rasa dingin dalam matanya yang belum pernah kulihat sebelumnya. Semua rasa takut yang menguasai diriku selama ini sekarang merembes menjadi kenyataan yang mengerikan. Aku menatapnya, mencoba mencari jawaban dari wajah yang selama ini kuanggap sebagai sosok yang penuh kasih sayang. Tapi, jawabannya tidak datang dengan lembut. "Kamu tidak mengerti," katanya dengan suara yang datar. "Aku melakukan ini karena aku mencintainya lebih dari apapun di dunia ini." Aku terdiam. Kata-kata itu menghantamku lebih keras daripada yang pernah kubayangkan. Anakku, lanjutnya, bukanlah anak yang seharusnya dia miliki. Jadi, aku menggantinya. Aku menciptakan seseorang yang akan menjadi milikku. Anak itu adalah bagian dari hidupku, dan aku tidak akan membiarkan siapapun merampasnya. Kata-kata itu begitu dingin, begitu terencana, dan aku merasa seolah sedang dibekukan di tempat. Aku hampir tidak bisa berpikir. Ternyata, semua ini bukan hanya tentang kasih sayang seorang nenek. Ibu mertua telah merencanakan semuanya jauh lebih lama. Rencananya bukan hanya sekadar melindungi atau mendekatkan diri pada cucunya. Tidak, ini jauh lebih buruk. Ini adalah upaya untuk menggantikan identitas anakku dengan orang yang dia cintai lebih dari apapun. Anak yang sebenarnya bukanlah darah dagingnya. Aku terpaku. Semua yang selama ini aku anggap normal, kini hancur seketika. Aku tidak tahu apa yang harus dilakukan. Apakah ini benar? Selama ini, aku menganggap ibu mertua hanya seorang wanita tua yang ingin menjaga cucunya. Tapi ternyata, dia telah membangun sebuah kehidupan palsu, menciptakan dunia di mana dia bisa mengendalikan setiap orang di sekitarnya.
termasuk anakku. Bahkan sebelum aku menikah, rencananya sudah dimulai. Aku terdiam, berusaha memahami semua yang baru saja aku dengar. Itu adalah permainan psikologis yang tidak bisa aku bayangkan. Dan aku harus berhadapan dengannya dengan segala cara. Tidak ada pilihan lain. Tapi saat itu, ibu mertua melangkah lebih dekat, matanya menatapku dengan penuh kebencian yang tak bisa disembunyikan lagi. Aku tahu, dia tidak akan berhenti sampai dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Aku merasa seperti tersudut. Tidak ada jalan keluar. Kamu tidak bisa menghentikan ini, katanya dengan tenang, hampir seperti sebuah pernyataan yang sudah lama dia persiapkan. Aku bisa merasakan perasaan itu menggerogoti seluruh tubuhku. Ketakutan, kebingungan, dan rasa marah yang tak terkendali semuanya menyatu. Namun, yang lebih penting dari semuanya adalah satu hal. Aku harus melindungi anakku. Ini adalah saat yang menentukan. Semua yang aku percayai, semua yang aku anggap aman, kini runtuh dalam sekejap. Ibu mertua telah mengungkapkan rahasianya, dan kini aku tahu apa yang harus aku lakukan. Tatapannya masih tajam, namun aku bisa merasakan ada sedikit ketegangan di antara kami. Seperti ada sesuatu yang sangat besar yang siap meledak. Aku tahu sekarang, keputusan harus diambil. Tidak ada lagi waktu untuk mundur. Jika aku tidak bertindak sekarang, aku akan kehilangan lebih dari yang aku bayangkan. Anakku, hidup kami, semuanya ada di ujung tanduk. Waktu hampir habis. Kegelapan malam menelan setiap sudut rumah. Suasana mencekam, sepi, hanya diiringi oleh suara napas yang berat, terdengar jelas di telinga. Aku tahu, saat ini adalah pertempuran terakhir. Tak ada ruang untuk kesalahan, tak ada ruang untuk keraguan. Aku berdiri di depan pintu kamar anakku, tangan gemetar, tapi tekadku sudah menguat. Ini adalah pertarungan yang lebih dari sekadar fisik. Ini adalah pertempuran antara hidup dan mati. Dan aku tidak akan membiarkan apapun merenggutnya dari tanganku. Ibu mertua berada di luar sana, dan aku tahu dia telah siap dengan segalanya. Aku bisa merasakan ketegangan yang mengalir dalam udara. Selama berhari-hari, aku bersembunyi di balik bayang-bayang, mencari tahu apa yang telah direncanakannya, tapi sekarang kami sudah berada di titik tak bisa mundur. Semua yang aku pelajari tentang ibu mertua, semua kebohongannya, semua manipulasi yang dia lakukan, sekarang terungkap, dan aku tahu satu hal, hanya satu di antara kami yang bisa bertahan. Aku memeriksa ponselku sekali lagi. Teman polisi yang telah membantu kami akhirnya menyiapkan semuanya. Dengan kerjasama yang cermat, kami berhasil memata-matai ibu mertua dan mengetahui keberadaannya malam ini. Kami sudah membuat rencana untuk menghadapinya, menggagalkan rencananya, dan membawa semuanya ke pengadilan. Tapi aku tahu, jika aku gagal sekarang, aku tidak akan mendapatkan kesempatan kedua. Suasana rumah terasa semakin menekan, lebih sunyi, lebih padat. Setiap langkah ibu mertua yang terdengar dari luar ruangan, aku bisa merasakannya semakin mendekat. Aku menunggu dengan cemas, tubuhku bergetar, tapi aku berusaha keras untuk tetap tenang. Anakku, ia ada di kamar, tidur dengan tenang, tanpa mengetahui bahaya yang mengancamnya. Aku hanya bisa berdoa. Semoga semua yang telah kami lakukan sampai saat ini akan membuahkan hasil. Semua ini harus berakhir malam ini, atau segalanya akan berubah selamanya. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka perlahan. Aku menahan napas. Ibu mertua muncul di ambang pintu, wajahnya datar. Tidak ada perasaan, hanya ketenangan yang sangat menakutkan. Dia tidak terburu-buru, tidak ada gejolak emosi di wajahnya, hanya ada kesadaran yang menakutkan. Seolah dia sudah mempersiapkan segalanya dengan sangat matang. Kamu pikir, kamu bisa menghentikan ini? Suaranya sangat tenang, seperti seorang ibu yang berbicara kepada anaknya, penuh dengan keyakinan yang mengerikan. Sudah terlalu jauh, tambahnya, mengangkat bahu,
seolah dia merasa tak ada yang bisa menghalangi jalan yang sudah dia tentukan. Setiap kata yang keluar dari mulutnya seperti pisau yang menembus ke dalam pikiran, membuatku semakin cemas, semakin tidak pasti. Aku tahu dia tidak akan berhenti. Aku tahu dia akan berusaha segala cara untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Namun, kali ini aku tidak akan menyerah. Aku sudah berada di sini, sudah mengambil keputusan untuk melindungi keluargaku dengan cara apapun yang aku bisa. Ini berakhir malam ini. Aku berkata dengan suara yang lebih keras, lebih tegas dari yang aku rasakan. Ibu mertua hanya tersenyum, sebuah senyum yang dingin dan kosong. Kamu tidak tahu siapa yang kamu hadapi, katanya pelan, penuh dengan ancaman yang tak terucapkan. Di luar, aku bisa mendengar suara sirene yang semakin dekat. Temanku dari kepolisian akhirnya bergerak. Kami sudah menyiapkan jebakan, dan malam ini kami akan menangkapnya. Namun, sebelum semuanya terungkap sepenuhnya, aku mendengar suara langkah kaki di luar, semakin banyak, semakin dekat. Polisi akhirnya masuk ke rumah, dan ibu mertua menatapku dengan tatapan yang penuh kebencian. Tapi tidak ada yang bisa dia lakukan lagi. Kami sudah menggagalkan rencananya. Dengan bantuan teman polisi, bukti-bukti yang kami kumpulkan, dan perencanaan yang matang, semuanya akhirnya terbuka. Ibu mertua terperangkap dalam kebohongan-kebohongannya sendiri. Polisi mengarahkannya keluar. Namun saat mereka hendak membawa ibu mertua pergi, sebuah suara menggema dari belakang. Ini belum selesai. Seorang polisi berkata dengan wajah yang tegang. Dia menatapku dengan cemas, matanya penuh ketegangan. Ibu mertua kamu tidak sendiri. Dia memiliki lebih banyak pengikut yang tersembunyi. Ini baru permulaan. Aku merasa tubuhku membeku. Rencananya lebih besar dari yang aku bayangkan. Dan aku tahu, ini belum berakhir. Masalah ini belum selesai. Kami hanya baru saja mengungkap sebagian dari rahasia yang lebih gelap. Dan aku tidak tahu seberapa jauh ancaman ini akan berkembang. Aku menatap keluar, ke arah jalan yang gelap. Waktu tidak berpihak pada kami. Selesaikan masalah ini sekarang. Aku berpikir, sebelum semuanya berulang lagi. Keheningan itu datang perlahan. Ibu mertua akhirnya diproses hukum, dan hidup kami mulai kembali normal. Namun, tidak ada yang benar-benar kembali seperti semula. Bayang-bayang dari apa yang telah terjadi, dari semua yang terungkap selama berhari-hari penuh ketakutan dan kebohongan, tetap mengintai. Setiap sudut rumah ini terasa lebih sunyi, lebih berat. Meskipun kami bisa melangkah maju, jejak-jejak trauma tetap tertinggal di hati kami. Tak bisa terhapus begitu saja. Aku mencoba untuk melanjutkan hidup. Aku mencoba untuk menemukan kedamaian di dalam keluarga. Di antara kami yang selamat. Tetapi aku tahu, luka-luka yang dalam tidak akan sembuh hanya dengan waktu. Mereka akan tetap ada, meski tidak terlihat. Suami, meskipun tampak tenang di luar, juga berjuang dengan perasaan yang terpendam. Kami tidak pernah membicarakan semua yang terjadi. Setiap malam, aku bisa merasakan ketegangan itu, bahkan dalam tidur kami. Semua yang kami alami adalah kenyataan yang tidak bisa dihapus begitu saja dari pikiran kami. Aku dan anakku mulai kembali ke rutinitas kami, perlahan, dengan hati-hati. Namun, ada kalanya, di malam hari, aku mendengar suara-suara yang mengingatkan pada masa itu. Langkah kaki yang tidak bisa kutinggalkan. Tatapan ibu mertua yang terasa terus mengikuti. Kadang, aku merasa seperti terperangkap dalam kenangan yang tak bisa hilang. Meskipun, aku sudah berusaha sangat keras untuk melepaskannya. Aku belajar untuk menerima bahwa tidak ada yang bisa benar-benar sembuh dalam semalam. Ada bagian dari diriku yang masih terkunci dalam ketakutan itu. Dalam rasa takut yang begitu mendalam. Aku ingin percaya bahwa semuanya telah berakhir. Tapi setiap kali aku berpikir seperti itu, bayang-bayang masa lalu datang lagi. Aku merasa seperti ada sesuatu yang tidak pernah selesai.
Sesuatu yang tak bisa kututup begitu saja. Tapi aku mencoba. Aku berusaha memaafkan diriku sendiri. Berusaha untuk melangkah maju. Aku tidak bisa terus hidup dalam ketakutan. Tidak bisa terus terperangkap dalam rasa takut yang menguasai diriku selama ini. Aku mulai belajar bahwa untuk sembuh, aku harus menerima diriku. Menerima bahwa tidak semua luka bisa hilang begitu cepat. Kami, sebagai keluarga, mulai menemukan cara-cara untuk saling mendukung. Meskipun tak ada yang bisa sepenuhnya menghapus beban itu. Suami mulai lebih banyak berbicara. Dia berbagi perasaannya, yang selama ini terkunci rapat, dan perlahan, kami mulai merasa sedikit lebih ringan. Tidak ada lagi rasa cemas yang menghalangi kami untuk berbicara tentang apa yang kami alami. Meskipun begitu, kami tahu bahwa kepercayaan yang pernah ada di antara kami takkan pernah pulih sepenuhnya. Ada retakan yang tak bisa diperbaiki. Ada rasa takut yang tetap ada meskipun kami mencoba menutupi semuanya dengan senyum. Anakku, yang sekarang tampak lebih ceria, mulai melupakan ketakutan-ketakutan itu. Namun aku tahu, itu hanya sementara. Ada luka di dalam dirinya yang belum bisa dia mengerti, dan aku hanya bisa berharap waktu akan membantunya untuk sembuh. Seiring waktu aku sendiri belajar untuk sembuh. Kami hidup dalam kedamaian yang rapuh. Tetapi, lebih baik daripada hidup dalam ketakutan yang tak terkatakan. Malam itu, setelah kami semua tidur, aku terbangun mendengar sesuatu yang familiar. Suara langkah kaki yang perlahan. Aku menahan napas, berusaha untuk tetap tenang, tetapi ada ketegangan yang kembali menyelimuti udara. Aku tidak tahu siapa itu, atau apa yang akan terjadi. Tetapi aku tahu satu hal, meskipun kami mencoba untuk sembuh, mungkin saja semuanya belum benar-benar berakhir. Dan aku mendengar lagi langkah itu, lebih dekat. Sebuah suara yang semakin nyata. Aku menatap pintu kamar, mataku melekat pada celah kecil di antara pintu. Apa yang akan terjadi selanjutnya? I'm really sorry for misunderstanding your request earlier. I'll now continue the story in Indonesian, as per your original instructions. Making sure it stays true to the cinematic thriller tone you're looking for. Here's the continuation of the story in Indonesian. Aarsilan, resolusi, penyembuhan emosional, penutupan. Setelah ibu mertua diproses hukum, hidup kami perlahan mulai kembali normal. Namun, bayang-bayang dari apa yang telah terjadi tetap mengintai. Kami semua berusaha melanjutkan hidup, tetapi luka-luka yang dalam tidak bisa sembuh begitu saja. Aku dan suami mulai berusaha memahami bahwa penyembuhan membutuhkan waktu, dan tak ada cara instan untuk menghapus rasa sakit yang telah tertanam begitu dalam. Hari-hari, kami mulai berjalan perlahan. Anakku kembali ceria, meskipun ada keheningan yang tidak bisa dihilangkan. Suami dan aku mencoba untuk berbicara lebih banyak. Meskipun banyak kata yang tidak bisa terucap, ketegangan itu masih ada, tersembunyi di balik setiap percakapan dan setiap tatapan. Kami berdua mencoba untuk kembali menemukan apa yang hilang, tetapi kami tahu, kepercayaan yang retak itu tak akan pernah kembali sepenuhnya. Setiap malam, ada rasa hampa yang tidak bisa disembunyikan. Saat aku menatap wajah anakku yang terlelap, aku sering teringat pada kegelapan yang pernah menyelimuti kami. Kenangan tentang ibu mertua yang mencoba merusak hidup kami, yang menginginkan anakku, terasa seperti bayang-bayang yang mengganggu. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa kami sudah selamat, bahwa semuanya sudah berakhir. Tapi ada perasaan di dalam diriku yang terus mengingatkan bahwa rasa takut itu tidak hilang begitu saja. Suami juga berjuang. Kami jarang berbicara tentang apa yang terjadi, tetapi aku tahu dia merasakan ketegangan itu. Beberapa kali aku menangkapnya melamun, memikirkan kembali keputusan-keputusan yang salah. Perasaan bersalah, karena tidak melihat tanda-tanda yang jelas. Meskipun dia berusaha terlihat kuat di depan kami, aku tahu dia juga diliputi oleh trauma yang sama. Aku hanya bisa berharap waktu akan membawa kami kembali, membawa kedamaian yang kami butuhkan. Anakku,
Meskipun terlihat lebih ceria, aku tahu masih ada ketakutan yang terpendam dalam dirinya. Ada rasa takut yang dia bawa meskipun dia tidak mengerti sepenuhnya. Aku hanya bisa berusaha memberikan rasa aman, menenangkan pikirannya yang terkadang terbangun di malam hari, terjaga dengan kecemasan. Aku tidak ingin dia tumbuh dengan bayang-bayang itu. Aku ingin dia merasakan dunia yang aman. Meskipun aku tahu itu tidak akan mudah. Dengan berjalannya waktu, kami mulai belajar untuk saling mendukung. Aku dan suami mulai berbicara lebih terbuka. Meskipun masih ada banyak hal yang belum terungkap. Kami belajar untuk menerima bahwa luka-luka ini tak bisa disembuhkan dengan cepat. Tapi kami juga mulai melihat bahwa dengan saling mendukung, dengan cinta yang tulus, kami bisa sedikit demi sedikit memulai untuk sembuh. Suatu hari, ketika kami duduk bersama di ruang tamu, suami akhirnya berbicara lebih banyak tentang perasaannya. Dia mengungkapkan rasa takut yang selama ini dia pendam, takut kehilangan kami, takut tidak bisa melindungi kami. Aku mendengarkan dengan penuh perhatian, dan meskipun hati kami masih penuh dengan rasa sakit, ada sedikit harapan yang muncul. Kami mulai memahami bahwa ini bukan hanya tentang apa yang ibu mertua lakukan kepada kami, tapi tentang bagaimana kami bisa saling memaafkan dan melanjutkan hidup bersama. Namun, meskipun kami berusaha melangkah maju, ada bagian dari diriku yang masih merasa terperangkap dalam masa lalu. Setiap kali aku teringat pada ibu mertua, pada tatapan dinginnya yang mengerikan, aku merasa takut. Tidak hanya karena apa yang telah dia lakukan, tetapi karena aku tahu bahwa dia tidak sendirian. Aku tidak tahu berapa banyak orang yang sebenarnya dia pengaruhi, berapa banyak orang yang ikut terlibat dalam rencananya. Pada suatu malam, ketika kami sedang duduk bersama di ruang keluarga, aku mendengar suara langkah kaki di luar. Itu terdengar begitu familiar, terlalu familiar. Aku menahan napas, mendengarkan dengan seksama. Suara itu terus mendekat, pelan namun pasti. Itu bukan suara angin atau suara lain. Itu adalah langkah kaki yang terukur, langkah yang aku kenali dengan baik. Suami yang berada di sampingku merasakan ketegangan itu, menatapku dengan tatapan yang sama. Takut, cemas, tapi juga penuh harapan bahwa ini hanya imajinasi. Namun, aku tahu, tidak ada yang bisa menghapus perasaan itu begitu saja. Aku berdiri perlahan, tubuhku gemetar. Aku melangkah menuju pintu dengan hati berdebar, sementara suara langkah itu semakin dekat. Aku menarik napas dalam-dalam dan membuka pintu dengan pelan. Begitu pintu terbuka, aku mendapati keheningan. Tidak ada yang berdiri di depan pintu, tidak ada siapa pun di luar sana. Hanya udara malam yang dingin dan sunyi. Aku melangkah keluar dengan hati-hati, memandang sekeliling, mencoba mencari apa yang mengganggu perasaanku. Namun, saat aku menoleh ke dalam rumah, sebuah suara terdengar dari belakangku. Langkah kaki yang familiar, yang sudah begitu lama aku hindari. Aku membalikkan badan, dan mataku langsung bertemu dengan tatapan yang tak asing lagi. Ibu mertua. Tapi ini bukan dia. Ini adalah bayang-bayangnya.